Kami rindu melihat yang terjadi di kamar loteng, terjadi juga di tempat ini Tuhan. Kami minta saat ini Tuhan. Kami minta saat ini Tuhan dalam hitungan ketiga. Apa yang murid-murid-Mu alami di kamar loteng terjadi di tempat ini. 1, 2, 3. Astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu tiga? Ya umatnya suka memaksa. Ya sahabat, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari orang-orang yang suka memaksa Tuhannya. Iya sahabat, kali ini kita akan membahas beberapa video, minimal 2 nanti ya. Ada 2 video orang oleng sahabat semuanya. Saya katakan oleng ya karena apa yang keluar dari mulut mereka dengan apa yang mereka lakukan itu nggak sinkron sahabat. Iya, mereka berdoa kepada Tuhan tapi yang mereka lakukan itu kejang-kejang gitu. Setan ini. Emang gue pikirin itu. Tampaknya makin hari si Oten ini makin oleng sahabat semuanya ya. Semakin tidak terkendali apa yang mereka lakukan gitu. Jadi memaksa Tuhan ini di dalam Oten itu atau bagi Oten itu adalah hal yang biasa sahabat. Jadi kalau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan berarti itu menjadi etikanya mereka ya. Jadi memang Oten ini nggak ada punya etika terhadap Tuhannya sahabat. Oten ya, bukan Kristen. Karena kalau Kristen itu masih ada dan masih banyak yang punya etika. Tapi kalau Oten itu tidak ada lagi etika mereka ya terhadap Tuhan mereka. Setan ini. Selain video di awal tadi, ada lagi video lain. Dia memaksa Tuhannya itu untuk menebus tempat sahabat. Jadi kita langsung saja lihat tingkah laku Oten yang semakin oleng ini. Kesaksian saya hari ini adalah pada saat saya berdoa dalam doa grup, Tuhan memperlihatkan saya sedang berjalan. Saya melihat saya sedang berjalan sambil saya doa keliling dan menyemprotkan membawa anggur yang adalah darah Tuhan Yesus Kristus dan air untuk menjernihkan. Di situ Tuhan menyuruh saya untuk berdoa keliling di dalam keliling perumahan, semampunya kita untuk bisa berdoa keliling sebanyak 7 hari. Dan pada saat itu saya lakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk saya doa keliling. Saya campurkan anggur dan air, itu saya campurkan, lalu saya keliling berjalan. Sambil saya berjalan, sambil saya semprotkan, saya berdoa kepada Tuhan bahwa tempat ini saya kembalikan kepada Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan, basuh dengan darah Yesus, dan ikatkan kembali perjanjian dengan Tuhan sebagai perjanjian baru yang darah Tuhan Yesus yang dicurahkan untuk membenarkan, untuk menguduskan, dan tempat itu ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang disebut dengan kapundung asam itu sahabat. Ya tapi sekapundong-kapundongnya dia yang bersaksi, lebih kapundong lagi orang yang percaya dengan kesaksiannya ini sahabat. Aduh ya. Ini si Oncop udah ketemu sama orang ini apa belum ya? Kayaknya dia masih di jalan ini. Nanti kalau ketemu sama si Oncop langsung dibawa itu ya. Dan ceritanya pasti semakin gila lagi kan kalau di si Oncop gitu. Jadi cerita gilanya tadi itu yang lucu adalah pertama dia mengatakan bahwa anggur itu adalah darahnya Yesus katanya. Aduh, Yesus kalau nonton ini nangis dia nih ya, kasihan saya sama Yesus. Kasihan saya sama si Jepang ini kan. Jadi siapakah orang yang betul-betul menghormati dan menjunjung tinggi
Yesus atau Nabi Isa alaihissalam adalah umat Islam, sahabat. Jadi Oten yang ngakunya pengikut Yesus, tapi kerjaannya ya hanya menghina Yesus gitu. Anggur masa dikatakan itu darahnya Yesus, yang kemudian mereka jadikan sebagai jimat gitu kan. Aduh, Ten. MU. Dan lebih lucunya lagi ketika dia katakan bahwa ketika dia campurkan anggur yang darah Yesus itu dengan air lalu disemprot-semprotkan selama 7 hari dia mengelilingi tempat itu kayak tawaf aja ya. Ya. Jadi setelah 7 hari dia semprotkan anggur dan air yang dia campur itu, kemudian dikatakan tempat itu akan dikuduskan dan ditebus oleh Yesus gitu. Jadi di tempat itu juga berdosa ternyata ya. Sehingga tempat itu harus ditebus juga sama si Yesus. Aduh, kita kasihan ya tengok Tuhan yang mereka Oten ini ya. Ya karena sudah capek-capek menciptakan manusia, sudah capek-capek menciptakan tempat, segala sesuatunya itu. Ketika ciptaannya itu bersalah, baik manusia maupun tempat itu terpaksa yang menciptakan menebus gitu. Kan oleng kali ya pemikiran mereka ini, sahabat. Dan membicarakan yang oleng, ada yang lebih oleng ya, seperti video di awal tadi cuplikannya. Berikut video lengkapnya, sahabat. Kami rindu melihat yang terjadi di kamar loteng, terjadi juga di tempat ini Tuhan. Kami minta saat ini Tuhan, kami minta saat ini Tuhan dalam hitungan ketiga, apa yang murid-muridmu alami di kamar loteng terjadi di tempat ini. 1, 2, 3. Let your fire! Let your fire! Let your fire! MU ini sebenarnya klub apa sih? Kami minta saat ini Tuhan, kami minta saat ini Tuhan dalam hitungan ketiga, apa yang murid-muridmu alami di kamar loteng terjadi di tempat ini. 1, 2, 3. Astaga. Ya kalau tadi namanya perempuan itu Kapunduang Asam, nah ini namanya Oleng DGJ, sahabat. Oleng DGJ ya. Iya karena ini udah sangat oleng ini kan, udah nggak bisa ditolong lagi olengnya ini. Iya tadi udah ditantang Tuhannya kan, dalam hitungan ketiga gitu, 1, 2, 3, ternyata Tuhannya tidak datang gitu dan tidak melakukan apa yang dia minta, dan dia langsung berakting di situ gitu kan. Dengan mengeluarkan suara kayak ular tadi gitu, shh, shh, gitu. Astaga. Setelah dia tantang Tuhan lalu mengeluarkan suara ular tadi itu, ini kan on kali ini kan. Ya tapi meskipun on ada juga pengikutnya, sahabat. Itu yang lucunya gitu. Ya tapi sahabat semuanya, kalau mereka mau membaca kitab gitu ya, kalau mereka mau membaca kitab mereka bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang tadi itu tidak benar gitu ya. Ya ini bukan kata saya saja, sahabat. Ini juga dikomentari oleh channel Kristen ya. Bukan Oten ya, channel Kristen. Jadi kalau Kristen ya masih adalah akal sehat mereka. Sehingga ketika mereka itu melihat, menemukan video-video seperti ini, mereka juga berkomentar gitu, bahwa ini tidak benar. Nah, salah satunya berikut komentarnya, sahabat. Nah, coba perhatikan. Dia minta dalam hitungan ketiga, lalu dia hitung. 1, 2, 3. Dia mau perintah Tuhan kah? Saya kira hitungan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu terjadi atas kehendak Tuhan, bukan karena diminta oleh manusia. Itulah kumpulan orang-orang bodoh. Setan ini.
Nah, jadi yang mengatakan Oten ini Oon bukan kita saja ya, itu teman mereka sendiri yang masih Kristen juga mengatakan mereka ini kumpulan orang-orang Oon begitu sahabat. Ya, jadi kalau melihat pendeta ini dengan acaranya itu dan juga bahasa roh yang digunakan di sini, saya menilai dan saya beranggapan bahwa ini satu aliran dengan si Risuli Lubis sahabat ya. Karena si Risuli Lubis juga sering menggunakan bahasa roh yang dipakai di video ini juga, yaitu si maralaba-laba sandal lama gitu. Oke lah sahabat semuanya, demikian video kumpulan orang Oon ini kata temannya. Sampai jumpa di video yang lebih Oon lagi kata temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.